ingin mendemonstrasikan praktikum fisiologi tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Aditya Padli. Saya Teti Rosmiati, saya Wulandari Ayu. Saya Brilian Abad Wijaya dan Selamat menyaksikan. Praktikum kali ini mengenai respirasi. Tujuannya ialah untuk mengetahui laju respirasi pada kecambah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi pada kecambah. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya neraca digital, respirometer, kecambah, natrium hidroksida, larutan pewarna, pipet tetes, cawan Petri, dan lilin malam jika diperlukan. Langkah pertama, kita timbang kecambah sebanyak 5 gram atau sejumlah 32 individu. Selanjutnya, kita timbang natrium hidroksida sebanyak 1 gram. Masukkan natrium hidroksida yang sudah kita timbang tadi ke dalam kapas. Kemudian, kita lipat sampai natrium hidroksida tersebut tertutup oleh kapas seluruhnya. Lepaskan tabung respirometer, kemudian masukkan kapas yang berisi natrium hidroksida tadi ke dalam tabung, lalu masukkan kecambah sebanyak 5 gram atau sejumlah 32 individu ke dalam tabung. Natrium hidroksida tersebut berfungsi untuk mengikat karbon dioksida yang berada di dalam tabung. Oleskan air ke dalam permukaan dalam tabung. Pasangkan kembali tabung seperti keadaan semula dan pastikan tidak ada udara yang masuk ke dalam tabung respirometer. Masukkan larutan pewarna ke dalam pipa hingga batas 0,0 mili. Kemudian, amati pergerakan larutan pewarna tersebut selama 15 menit dan catat kecepatannya ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Hasilnya menunjukkan pergerakan larutan pewarna pada kecambah 32 individu sebesar 0,34 mili, sedangkan pergerakan larutan pewarna pada kecambah 48 individu sebesar 0,46 mili. Untuk menghitung kecepatan respirasinya dapat kita hitung dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Maka dapat kita hitung kecepatan respirasi 32 kecambah sebesar 0,0003 mili per sekon, sedangkan kecepatan respirasi 48 kecambah sebesar 0,0005 mili per sekon. Dari hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwasannya semakin banyak tumbuhan yang digunakan, maka kecepatan dari respirasi yang dialami juga akan semakin tinggi. Hal itu didasarkan pada banyaknya oksigen dan karbon dioksida yang diproduksi. Menurut Imamah 2016, laju dari respirasi selain dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban, juga dipengaruhi oleh komposisi gas, terutama oksigen dan karbon dioksida. Mengapa produksi oksigen dan karbon dioksida semakin banyak? Karena disebabkan oleh luas permukaan yang melakukan respirasi semakin luas, dan kebutuhan akan oksigen terhadap proses respirasi semakin tinggi. Hal itu dikarenakan jumlah tumbuhan yang melakukan respirasi semakin banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi diantaranya suhu dan kelembaban, ketersediaan oksigen, karbon dioksida, usia tumbuhan, dan luka pada organ tumbuhan. Sekian video dari kami. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.